Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-99. Haditsu Aisyah ummul mukminin qalat awwal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Aisyah ummul mukminin bercerita bahwa yang pertama mengawali, jadi hadis ini bicara tentang peristiwa turunnya wahyu yang pertama. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah minan naum. Yang pertama-tama menjadi awal turunnya wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi. Rasulullah mendapatkan mimpi ar-ru'ya as-salihah fin naum saat Rasulullah tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka mimpi yang beliau lihat itu adalah seperti cahaya di waktu subuh. Thumma hubbiba ilaihil khala'. Kemudian Allah takdirkan pada diri Nabi itu kemudian keinginan untuk menyendiri. Khala itu dari kata khalwah. Wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannatsu fihi. Maka kemudian Rasulullah mencari-cari tempat untuk menyendiri. Rasulullah menemukan gua Hira. Fayatahannatsu fihi. Maka Rasulullah melakukan ibadah di sana, wa huwa ta'abbud, yaitu melakukan kegiatan ibadah di sana. Al-layali dzawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika. Jadi Rasulullah berada di Gua Hira dalam beberapa malam sampai kemudian ketika bekalnya habis Rasulullah turun untuk mengambil bekal kembali. Wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Pulang ke rumah ketemu istrinya Khadijah radhiyallahu anha, minta disiapkan bekal untuk naik lagi ke Gua Hira. Di sana beberapa malam turun lagi. Ini suami istri yang sangat kompak. Benar enggak, Pak? Suami istri yang sangat kompak. Karena kalau zaman sekarang kan suami punya hobi, misalnya hobi mancing. Ada di sini yang hobi mancing. Saya pernah lihat orang pulang mancing itu ketika saya berangkat untuk sholat subuh. Pulang mancing.
Berarti bisa dibayangkan bahwa dia melakukannya sepanjang malam. Tapi kalau kontrakannya ada 20 pintu sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau suaminya punya hobi mancing, siangnya cuma tidur, malamnya mancing, pulang cuma dibawain ikan, mana airnya udah nggak layak untuk ya, berkembang biaknya ikan yang sehat untuk dimakan. Jadi lebih hobi itu bukan untuk, kalau zaman dulu kan orang menjala ikan atau mancing di sungai itu karena sungainya masih bersih. Pulang-pulang bawa ikan itu bisa dimasak dan rasanya enak. Tapi zaman sekarang kan sudah tidak seperti itu. Artinya kita bisa membayangkan betapa kompaknya antara suami yaitu Rasulullah SAW dengan istrinya Khadijah. Punya hobi seperti itu dan Khadijah tidak komplain. Padahal kita tahu Nabi Muhammad datang menikahi Khadijah itu tidak membawa harta. Dan bahkan disebutkan di dalam sirah nabawiyah itu, setelah menikah dengan Nabi Muhammad dan setelah turunnya wahyu, Nabi Muhammad mulai dakwah. Maka Nabi Muhammad sering mengundang orang-orang Mekah untuk datang ke rumahnya. Kalau zaman kita mungkin sebutannya kenduri lah. Di situ Nabi menjamu mereka, mengajak mereka ngobrol, di antaranya adalah menyampaikan dakwah. Sampai-sampai disebutkan harta Khadijah itu boleh dibilang habis untuk mendukung kegiatan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menarik. Hadis tidak menceritakan bagaimana polemik atau adakah keberatan dari Khadijah, tidak dijelaskan. Hadis ini hanya menjelaskan bahwa Nabi Muhammad setelah diawali dengan mimpi seperti melihat cahaya terang di waktu subuh, itu kemudian Nabi tiba-tiba nalurinya itu pengen menyendiri. Maka kemudian mencari tempat yaitu Gua Hira. Yang pernah umroh tahu ya lokasi Gua Hira. Gua Hira itu harus naik tinggi sekali. Kira-kira berapa itu tingginya dari jalan raya? Ya lumayan lah, lumayan. Kalau naik itu lumayan melelahkan dan perlu waktu. Nah, di Gua Hira hatta ja'al haqqu wa huwa fi ghari Hira, sampai datanglah kepada beliau kebenaran yaitu wahyu, wa huwa fi ghari Hira, sedangkan Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Faja'ahul maliku, maka datanglah kepada Nabi Muhammad malaikat. Siapa malaikat di sini? Tentu saja malaikat Jibril. Faqala iqra, maka berkata malaikat, iqra, bacalah. Nabi Muhammad kemudian menjawab, qala ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahda, maka kemudian malaikat Jibril menarikku, lalu kemudian semacam mendekapku, faghattani, sampai aku terasa orang didekap dengan kekuatan gimana ya, didekap dengan sangat kuat, itu rasanya gimana? Jadi kayak ya apa namanya, kita napas mungkin juga jadi agak sulit gitu ya. Tsumma arsalani, setelah menarikku, mendekapku dengan sangat kuat, lalu kemudian melepaskanku kembali. Faqala iqra, malaikat mengulang lagi, bacalah. Qultu, aku juga mengulang jawaban yang sama, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani tsaniyah, lalu menarikku dan memelukku dengan sangat keras kedua kalinya, sampai aku kesulitan bernapas atau sampai terasa
ya sesak lah kira-kira begitu. Tsumma arsalani, kemudian melepaskanku kembali. Faqala iqra, diulang 3 kali, bacalah. Nabi Muhammad mengulang lagi jawaban yang sama. Faqultu ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani tsalitsah, maka menarikku dan memelukku dengan sangat erat, lalu melepaskanku kembali. Berapa kali berarti? Ditarik, dipeluk, dilepaskan lagi. 3 kali ya. Setelah 3 kali diperlakukan seperti itu, Malaikat Jibril kemudian melanjutkan ayat untuk pertama kali, yaitu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, yaitu yang kita kenal dengan surat Al-Qalam. Nah, jamaah sekalian, inilah ayat yang pertama disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a biha, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dengan membawa pengalaman itu. Yarjufu fu'aduhu, di mana hatinya gundah dengan peristiwa itu. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, maka kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumah, ketemu dengan Khadijah binti Khuwailid, istrinya. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u, maka kemudian Khadijah menyelimutinya sampai gelisahnya hilang, ketakutannya hilang. Faqala li Khadijah, kemudian Nabi Muhammad mengatakan ini kepada Khadijah, menceritakan peristiwanya kepada Khadijah. Wa akhbarahal khabara, lalu menceritakan semua yang telah dialaminya. Laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku takut dengan diriku sendiri karena mengalami pengalaman yang sangat sangat aneh. Orang lain tidak ada mengalami peristiwa seperti itu. Makanya Nabi Muhammad takut kalau peristiwa itu adalah penyebab dari misalnya akan adanya musibah atau akan adanya sesuatu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Khadijah menjawab, faqalat Khadijah menjawab, kalla wallahi. Kalla artinya tidak, sama sekali tidak. Sungguh tidak mungkin peristiwa yang engkau alami itu akan menjadi sebab sebuah keburukan. Tidak mungkin, demi Allah. Ma yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Artinya itu bukan pertanda akan adanya sebuah keburukan atau kehinaan atau sebuah kecelakaan. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu menyambung hubungan silaturahmi. Latasilur rahima wa tahmilul kalla, dan engkau menanggung orang yang membutuhkan. Misalnya orang yang membutuhkan itu ya bisa dengan tenaganya, bisa dengan uangnya, ya. Membantu. Wa taksibul ma'dum, dan mengusahakan orang yang tidak punya apa-apa. Maksudnya gini, orang yang tidak punya apa-apa itu kemudian mendapatkan santunan, kira-kira begitu. Wa taqril dhaifa, dan engkau
sangat menghormati tamu, wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau menolong orang-orang yang berhak mendapatkan haknya, misalnya orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi maka Nabi Muhammad selalu membela untuk mendapatkan kembali haknya. Fantalaqat bihi Khadijah. Nah, ini jamaah sekalian, kalimat dari seorang istri yang sangat bukan istri biasa. Maka yang paling ideal itu istri itu adalah bukan istri biologis mata, tapi istri ideologis. Maksudnya apa? Punya kesamaan pandangan di dalam kehidupan. Jadi coba kalau kita perhatikan, Nabi Muhammad itu menyantuni orang yang membutuhkan. Itu sebetulnya uangnya siapa? Ya uangnya Khadijah kan. Karena Nabi Muhammad nggak punya gitu. Tapi dibahasakan oleh istrinya bahwa Nabi Muhammadlah yang melakukan itu. Artinya bahwa suaminya walaupun nggak punya memang pengen membantu, istrinya yang punya mendukung apa yang diinginkan suaminya itu. Maksudnya apa? Suami istri ini frekuensinya sama-sama ringan tangan untuk membantu orang. Yang satu membantu mengoleksi info-info siapa yang perlu bantuan segala macam. Istrinya di belakang cuman stempel doang, ya siap transfer, siap transfer, kira-kira begitu. Kalau tidak sefrekuensi, kira-kira apa yang terjadi? Bu, ini kasihan nih ada orang yang perlu dibantu. Ya udah bantu aja. Coba. Padahal sudah tahu istrinya kalau suaminya itu nggak punya apa? Nggak punya harta. Nah, artinya begini, meskipun hartanya ini adalah harta Khadijah, tetapi Khadijah menggambarkannya bahwa itu seolah-olah Nabi yang melakukannya. Ya karena memang inisiatifnya datang dari Nabi. Artinya orang meskipun nggak punya, tetapi ketika dia menunjukkan empati, menunjukkan keberpihakan, berinisiatif, itu menandakan karakter pribadinya. Itu aslinya kalau punya sendiri ya seperti itu hanya karena nggak punya saja, sehingga apa, istrinya lah yang kemudian memberikan. Nah, jadi menarik kalimatnya Khadijah ini, engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi, nggak pernah punya konflik dalam hubungan persaudaraan. Orang-orang selalu senang bertemu dengan Nabi Muhammad, kerabatnya, sepupunya, semualah yang punya hubungan kekerabatan itu semuanya nyaman dengan Nabi Muhammad. Nggak ada yang merasa punya masalah dengan Nabi Muhammad. Lalu kemudian menghormati tamu, ini kan sifat-sifat kebaikan semua. Jadi jamaah sekalian, selain Nabi Muhammad itu dikenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat terpercaya, jangan lupa testimoni istrinya ini testimoni yang sangat jujur. Seorang istri bisa bertestimoni seperti itu. Kira-kira istri kita kalau kita punya masalah, sedang gemetar pulang ketakutan gitu ya, jangan-jangan yang dikatakan apa? Makanya sholatnya yang benar. Makanya kalau naik motor jangan meleng. Jadi malah ditunjukkan bahwa itu adalah buah dari tindak tandukmu selama ini yang saya saksikan. Loh kan gak enak banget ya orang yang terdekat itu menjadi saksi bahwa itu adalah hukuman atas kamu yang beginilah, yang begitulah, malah jadi kesempatan untuk mengungkap semua keburukan. Makanya jangan begini, makanya jangan begitu. Tetapi Khadijah melihat suaminya itu dari kacamata yang positif. Dan Khadijah radhiyallahu anha melihat peristiwa ini sebagai
apa ya, melihat peristiwa ini sebagai sesuatu yang positif. Ini nggak ada tanda-tanda bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Kenapa? Kalau Nabi menceritakan kalimat yang disampaikan malaikat tadi, bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kira-kira mungkin nggak kalimat seperti ini kok datang dari setan? Apa kepentingan setan menyampaikan kalimat seperti ini? Benar nggak? Maka Khadijah itu sudah menangkap isyarat ini nggak mungkin dari pihak yang buruk, ini nggak mungkin. Kalau dari pihak yang buruk, nah biasanya tuh ilham untuk melakukan apa? Kejahatan. Ya. Dulu pernah ada namanya dukun AS. Mungkin yang tua-tua masih ingat ya. Dukun AS di Medan. Dia membunuh, dia dapat ilham bisikan untuk membunuh 40 wanita supaya genap kesaktiannya dengan 40 wanita itu. Tapi waktu itu baru berhasil membunuh berapa ya, lupa saya, entah 15 entah berapa gitu. Keburu ketangkap polisi dan muncullah pengakuannya bahwa dia melakukan itu karena mendapatkan ilham untuk membunuh. Ini ketahuan, ini pasti yang bisikin adalah setan. Coba lihat kalimat yang diceritakan Nabi Muhammad pada Khadijah, Iqra bismi rabbika. Mana mungkin setan kok nyuruh seperti itu dengan menyebut nama Rabbmu, alladzi khalaqa, yang menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari gumpalan ya. Yang sekarang kita kenal dengan ada istilah-istilah biologinya, itu ada zigot, ada apa namanya, dan tahap-tahapnya itu kan ada istilahnya masing-masing. Iqra wa rabbukal akram, bacalah wa rabbukal akram ya. Dan Rabbmu adalah yang maha mulia. Jadi jamaah sekalian, Khadijah sebagai istri ideologis, bukan cuma istri secara biologis. Benar-benar memahami kegelisahan suaminya, keresahan suaminya, dan paham suaminya itu selama ini tanda-tandanya itu orang baik, menyambung silaturahmi, menghormati tamu, kemudian membantu orang yang membutuhkan dengan tenaga, dengan uangnya, segala macam. Semuanya itu tanda-tandanya orang baik. Gak mungkin ini tanda keburukan. Berarti apa? Khadijah menyimpulkan menggunakan sunnatullah, hukum alam. Ini menarik ya. Karena kalau seseorang mengerti sunnatullah, dia akan yakin akan prediksi masa depan. Ini salah satu yang ada saya tulis ya. Mungkin para jamaah belum mendapatkan tulisan saya. Ada dalam tulisan saya yang terbaru itu mengomentari ini. Saya mengomentari peristiwa di mana Netanyahu mengumumkan setelah dia rapat dengan kabinetnya, itu memutuskan bahwa eksekutif dengan legislatif itu sepakat untuk melanjutkan perang Gaza dan menguasai penuh Gaza. Nah, menarik, ketika militernya sendiri itu sudah kelelahan, banyak yang mati di sana, mereka sendiri sudah merasa nggak mampu melanjutkan perang, tetapi secara politik keputusannya adalah harus dilanjutkan ini perang sampai tuntas. Nah, jamaah sekalian, maka dan yang menarik adalah peristiwa sebelumnya. Sepekan sebelum Netanyahu menyampaikan pengumuman akan menguasai penuh Gaza,
itu sepekan sebelumnya, yaitu akhir Juli, ya kan. Si Netanyahu ini kan mengumumkannya hari Jumat, tanggal 8 Agustus. Tanggal 30 Julinya itu ada pengumuman setelah sidang PBB diikuti oleh negara-negara Arab, termasuk Indonesia dan banyak negara lain. Itu mereka mendiskusikan bagaimana cara menyelesaikan Gaza. Ternyata di dalam konferensi itu dari New York, ya, markas PBB itu, keluarlah keputusan bahwa negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, ya, negara Arab semualah, Uni Emirat Arab dan lain-lain semuanya, termasuk Qatar, termasuk Indonesia yang ikut dalam konferensi itu, mereka mengecam Hamas. Kenapa dikecam, Pak? Karena gara-gara memancing serangan tanggal 7 Oktober 2023, maka Israel kemudian mau nggak mau membalas. Jadi penyebab ini semua adalah Hamas. Kira-kira begitu. Maka Hamas harus dikecam. Dan kemudian meminta supaya Hamas melucuti senjata, menyerahkan kekuasaan kepada otoritas Palestina, dan Palestina diakui. Artinya Palestina diakui itu dengan syarat. Syaratnya nggak ada penduduknya yang megang senjata. Coba lucu nggak? Negara diakui dengan syarat penduduknya nggak boleh megang senjata. Lah ini setelah diakui kemudian dizalimi lagi, kan nggak bisa bela diri. Jadi jangan terkesima dengan berita di media bahwa Perancis rencana akan mengakui Palestina. Iya, tapi syaratnya yang ngeselin. Syaratnya tidak ada penduduknya yang boleh pegang senjata. Nah, negara apa diakui tapi nggak boleh pegang senjata? Nah, jamaah sekalian, artinya gini, di dalam ayat itu ada kalimat begini, hatta idastai asar rusulu wa dhannu annahum kudzibu ja'ahum nasruna. Ini ada satu sunnatullah yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Sampai apabila para rasul itu pada titik putus asa. Nah, contoh yang untuk mudah membayangkan ini adalah yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sampai pada posisi putus asa. Kapan itu? Ketika Nabi Musa membawa lari pengikutnya, ternyata dikejar dari belakang dan sudah kelihatan yang ngejar, sedangkan mentok di laut. Mentok di laut. Ini kan sudah sampai pada kondisi apa? Putus asa. Sudah nggak ada lagi gambaran dan harapan untuk kedepannya seperti apa. Jadi Al-Quran menerangkan sebuah sunnatullah, bahwa apabila Rasul atau utusannya atau wali-walinya, ya, apabila mereka sampai pada situasi putus asa, wa dhannu annahum kudzibu, dan mereka meyakini telah didustakan, maka saat itulah datang pertolongan kami. Maka Allah kemudian menurunkan wahyunya, perintah kepada Nabi Musa, pukullah laut dengan tongkatmu itu. Tongkat dipukulkan, laut terbelah, lalu kemudian menjadi jalan menyelamatkan diri. Nah, jemaah sekalian, coba kita perhatikan di kasusnya Gaza ini. Gaza itu sudah dikuasai 75% oleh Israel. Nah, ini penting. Gaza sudah 70% wilayahnya dikendalikan oleh Israel. Kekuasaan atau pihak yang sudah mencaplok sampai 75%, mana mungkin mau duduk perundingan mundur kembali lalu menyerahkan 75 itu kepada musuhnya? Masuk akal nggak? Masuk akal. Pasti dia tergoda untuk menyelesaikan yang tersisa 25%. Itu kan mirip kita mendaki gunung, Pak. Sudah kelihatan puncaknya. Benar nggak? Pasti tergoda, Pak. Aduh,
tinggal beberapa langkah, masa nggak dilanjutin? Tetap memaksakan diri. Tetap memaksakan diri meskipun apa? Sudah sangat kelelahan. Karena momentum Gaza dalam kondisi paling lemah itu ya hari ini. Hancur lebur semua, kelaparan semua. Pejuang-pejuangnya juga tentu juga dalam kondisi kelaparan juga, kehausan. Menciptakan situasi selemah ini itu kan nggak mudah. Israel mendapatkan kondisi Gaza selemah ini itu perlu pengorbanan besar, benar kan? Ribuan tentaranya mati, ekonominya hancur-hancuran, sempat ditambah konflik dengan Iran gara-gara itu, banyak yang hancur, banyak yang mati. Masa perjalanan untuk menaklukkan Gaza sudah hampir kelihatan ujungnya, malah perundingan diserahkan kembali sepenuhnya sama Gaza? Ya nggak mungkin kan, logikanya juga nggak mungkin. Maka pilihannya adalah parlemen sepakat bersama Netanyahu sebagai eksekutif untuk melanjutkan perang dan akan melakukan serangan besar-besaran untuk menaklukkan Gaza secara penuh. Jadi begini, kaitannya dengan ayat tadi apa? Ada dua yang disebut oleh ayat. Para rasul sampai pada kondisi putus asa. Pertanyaannya adalah, kondisi pejuang Gaza sampai pada titik itu enggak? Putus asa. Mau coba, jangankan pejuangnya, penduduknya saja untuk keluar nggak bisa. Dari luar untuk masuk nggak bisa. Bantuan senjata dari luar nggak bisa. Makanan sulit, segala macam itu. Dan mereka sudah berperang hampir 2 tahun. Itu sudah sampai kondisi sudah kelaparan, kehausan, lelah berperang. Itu sudah sampai pada titik putus asa, apalagi diputuskan akan diserang besar-besaran sebagai serangan pamungkas. Ini kan sudah sampai kondisi nggak ada lagi yang bisa dilakukan para pejuang Gaza, kecuali apa? Ya sudah, seperti yang dialami oleh pengikutnya Nabi Musa. Wah, kita ini kayaknya udah pasti ketangkep nih, pasti kita dieksekusi semua ini. Jadi pikiran pengikutnya Nabi Musa itu apa? Waduh, udah gak ada ini, ya kan? Udah pasrah, kita pasti disembelih semua ini. Makanya kisah tentang Nabi Musa itu diawali dengan apa? Hatta idza tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala dua kelompok ini sudah kelihatan, berarti kan dari jarak yang kira-kira 1 kilo lah misalnya, kelihatan, waduh, yang ngejar udah berdebu, debu pasukan itu kan udah kelihatan. Pengikut Nabi Musa curhat kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kita pasti ketangkep semua nih. Kira-kira curhat itu maksudnya apa, Pak? Curhat putus asa kan begitu. Maka Nabi Musa menguatkan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak, bersamaku ada Rabbku yang pasti akan memberikan jalan keluar. Jadi kondisi yang dialami Gaza itu mirip sekali dengan kondisi yang dialami Nabi Musa dan pengikutnya saat dikejar Fir'aun. Itu otak itu sudah buntu, Pak. Mau kemana itu sudah nggak ada. Apalagi yang ngejar pasukan Fir'aun kan pasti senjatanya lebih lengkap, benar nggak? Bersenjata lengkap. Sedangkan Nabi Musa nggak punya senjata apapun. Mereka udah lemah-lemah, sudah dizalimi selama ini. Mereka ya mungkin ada orang-orang tua, ada anak-anak juga. Itu kan coba membawa lari orang-orang dengan kondisi seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, wadhannu annahum kudzibu, dan mereka yakin mereka didustakan. Dalam kasus Gaza yang mendustakan siapa? Temannya sendiri. Yang tadi saya bilang, Arab Saudi, Mesir, Qatar, negara-negara Arab termasuk Indonesia itu sepakat mengeluarkan pernyataan pertama kali mengecam Hamas. Berarti apa? Jalan itu kami tidak setuju. Kami tidak mendukung jalan itu. Loh, kan didustakan oleh temannya sendiri. Benar nggak? Temannya sendiri sudah mendustakan, tidak mau bantu. Musuh sudah di depan mata menghabisi dengan kekuatan pamungkas.
kondisi itu adalah momentum akan datangnya nasruna, pertolongan kami. Nah itu sudah saya tulis bahwa ini pasti akan endingnya itu pasti akan ada sebuah peristiwa besar yang kita tidak tahu. Ya. Penenggelaman Israel seperti penenggelaman Fir'aun. Ya. Cuman kita nggak tahu apa bentuknya. Ini pasti akan terjadi. Kenapa? Ketika orang berjuang dengan tulus membela Allah, ingin membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, mereka kan berarti apa? Rasulnya Allah kan, seolah-olah begitu. Mereka ini kalau di ayat tadi kan digambarkan dengan istilah hatta idastai asar rusulu, ketika para rasul itu putus asa. Nah mereka memang bukan rasul, tetapi posisinya itu mirip dengan posisi rasul, yaitu apa? Orang yang melakukan melakukan sesuatu untuk membela Allah SWT, seperti utusannya Allah. Maka ketika mereka dalam situasi seperti itu, dan saya tidak membayangkan akan ada situasi lebih putus asa seperti situasi sekarang yang dialami oleh Gaza. Karena apa? Karena sudah hancur semua, 75% sudah dikuasai. Mereka sudah lemah, masyarakatnya juga sudah makin dicekik oleh Israel, makanan nggak bisa masuk dan seterusnya. Dan hampir 2 tahun ini berarti tercapai kondisi yang disebut oleh ayat. Nah artinya begini, Allah menerangkan sunatullahnya bahwa apabila telah tercapai kondisi itu maka akan terjadi pertolongan Allah. Nah sama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah itu memahami Nabi Muhammad itu dengan hukum alam, dengan sunnatullah, bahwa orang yang seperti ini latar belakangnya lalu menerima kalimat-kalimat kok bunyinya seperti ini, saya yakin ini bukan isyarat keburukan. Nah, maksud saya apa? Khadijah cerdas, menilai Nabi Muhammad cukup dengan apa? Indikasi-indikasi. Makanya kita menilai orang juga harusnya seperti itu. Ya, misalnya nyari calon suami, ya lihat track recordnya, jangan melihat omongannya. Itulah bahayanya pacaran. Kenapa Pak? Pacaran itu penuh dengan gombalan-gombalan yang manis, ucapan. Yang harusnya dilihat untuk menilai orang bukan ucapannya, tapi apa? Lihat track recordnya Nabi Muhammad. Engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi. Engkau adalah orang yang selalu membantu orang yang membutuhkan, menyantuni orang-orang yang tidak punya makanan, miskin. Praktek yang dilakukan Nabi itu yang disebut oleh Khadijah, bukan yang diucapkan Nabi. Benar gak? Berarti menilai orang jangan dari ucapannya, menilai orang itu dari track recordnya, apa yang dia lakukan. Maka kita bisa simpulkan ini orang ini baik. Maka ketika Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang menakutkan seperti itu, Khadijah nggak gelisah. Andaikan Khadijah bukan istri yang hebat, yang cerdas dan ideologinya kuat, pasti malah menambahi apa? Malah menambahi kegelisahan. Itulah salah satu hikmah Nabi Muhammad dijodohkan di awal dakwah dengan wanita lebih tua dan lebih kaya, bijaksana. Jadi memang sesuai kebutuhannya. Giliran nanti sudah umurnya sepuh, Allah kasih Aisyah radhiyallahu anha, karena sudah apa? Kondisi umat Islam sudah lebih kuat. Ya. Jamaah sekalian, Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat cerdas. Beliau kaya, orangnya sangat baik, dan dapat melihat peristiwa tanpa pusing.
Kenapa? Karena mengerti sunnatullah kehidupan. Baik. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin ibnu ammi Khadijah. Jadi ada sepupunya Khadijah. Ibnu Am itu kan anaknya paman. Anaknya paman berarti sepupu. Ya. Anak pamannya Khadijah yaitu bernama Waraqah bin Naufal. Itu adalah seorang pribumi Mekah, orang Arab, tetapi dapat membaca kitab-kitab dengan bahasa Ibrani. Maksudnya tulisan dengan bahasa Ibrani. Mengerti bahasa Ibrani gitulah kira-kira. Nah, beliau ini disebut adalah telah memeluk Nasrani. Jadi sepupunya Khadijah itu memeluk Nasrani dan mengerti bahasa Ibrani dan mengerti isi Injil, mengerti isi Taurat. Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad ketemu dengan Waraqah bin Naufal. Tapi beliau sudah usianya jauh lebih tua dari Khadijah. Sudah sangat sepuh pada saat itu. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Dia adalah seseorang yang telah menjadi Nasrani di masa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitabal ibraniyya fayaktubu minal injili bil ibraniyyati ma sya'allahu ayyaktuba. Dia bisa menulis tulisan Ibrani, dia bisa membaca dan dia bisa membaca Injil atau menuliskan kalimat-kalimat dengan bahasa Ibrani, ya, menukil dari Injil dan sebagainya. Masya Allah ayyaktuba. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Dia adalah seorang lelaki tua yang sudah tunanetra, sudah buta karena sudah sangat sepuh. Faqalat lahu Khadijah ya ibna am isma' min ibni akhika. Khadijah kemudian menceritakan persis seperti yang diceritakan Nabi Muhammad kepada Khadijah. Tolong dengarkan ini, ibna akhika, sepupumu ini ada masalah. Ceritalah gitu. Faqala lahu Waraqah, setelah mendengarkan cerita lengkapnya, apa komentar Waraqah? Ya ibna akhi, madza tara? Madza tara fa ukhbiruhu. Ya ibna akhi, Waraqah kemudian bertanya, apa yang kamu alami? Maka Rasulullah kemudian menceritakan bima ra'a. Faqala lahu Waraqah, kemudian Waraqah berkomentar. Menarik, setelah mendengarkan cerita lengkap dari Nabi Muhammad, Waraqah kemudian berkomentar. Ingat, Waraqah ini siapa? Orang yang pikirannya terisi dengan alam pikiran Nasrani. Mengerti ada nabi namanya Isa yang mendapatkan wahyu dari Allah. Sebelumnya ada Nabi Musa yang mendapatkan wahyu Taurat. Jadi sudah paham tentang apa? Tentang proses mendapatkan wahyu, diangkat menjadi nabi. Itu sudah punya gambaran karena beliau memeluk Nasrani. Maka ketika mendapatkan cerita dari Nabi Muhammad itu, apa komentarnya? Hadzan namusu alladzi nazzalallahu ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kamu temui itu adalah namus. Dalam syarah hadis ini disebutkan namus adalah istilah untuk malaikat Jibril. Maksudnya yang datang mendekapmu kemudian melepaskan lagi lalu menyuruh kamu iqra sampai iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah malaikat Jibril sebagaimana malaikat itu pernah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Waraqah ini juga sama, menyimpulkan tentang Nabi Muhammad dari sekedar cerita itu sudah langsung nyambung. Ini bukan orang biasa, ini nggak mungkin orang biasa kok seperti ini.
Ini pasti malaikat Jibril yang sedang menurunkan wahyu. Ya, dan yang surprise apa? Itu diturunkan kepada sepupunya sendiri walaupun bukan kandung, ya. Suami dari sepupunya. Ya laitani fiha jada'an. Kalau seandainya aku masih kuat, masih muda. Ya. Laitani akunu hayyan. Seandainya aku masih hidup. Idh yukhrijuka qaumuka, ketika kaummu akan mengusir dari negeri ini, dari Mekah ini. Nabi Muhammad sempat kaget juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkomentar begini, au mukhrijiyahum, apakah gara-gara ini kaumku akan mengusirku dari kota Mekah ini? Qala na'am. Barakah bilang apa? Iya, pasti. Lam ya'ti rajulun qaddun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan seperti yang kamu dapatkan kecuali pasti dimusuhi. Wa iyudrikani yaumuka wa iyudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Seandainya aku masih hidup, masih kuat dan mengalami peristiwa kamu diusir oleh kaummu, sungguh aku akan berdiri menjadi penolongmu yang paling depan. Berarti apa? Waraqah bin Naufal ini 11-12 sama Khadijah. Orang yang apa? Memahami dengan menggunakan sunnatullah. Pentingnya sunnatullah untuk memprediksi masa depan. Oh, kalau polanya begini itu sunnatullahnya mesti begini. Itu harusnya kita sudah terbiasa memahami sunnatullah itu, ya. Nah, maka kemudian Waraqah bin Naufal langsung memprediksi dengan sunnatullah. Oh, orang yang dapat seperti ini itu pasti dimusuhi. Berarti kamu pasti diusir dari kaummu, oleh kaummu dari Mekah. Langsung menyebut secara khusus, spesifik. Pasti kaummu akan mengusirmu dari kota ini, kota Mekah. Padahal kan harusnya keyakinan itu cuma satu saja, bahwa kamu pasti dimusuhi. Cuman bentuk permusuhannya itu akan sampai seperti apa? Waraqah sampai pada prediksi yang spesifik, yang detail, yaitu apa? Kamu pasti akan diusir. Enggak cukup dengan kamu pasti dimusuhi. Dan ternyata apa? Kalimatnya Waraqah bin Naufal terbukti karena beliau melihat dengan menggunakan sunnatullah. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan wahyu sebagaimana Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain kecuali akan dimusuhi. Dan itu terakhir terbukti pada Nabi Isa. Nabi Isa maunya diusir, maunya juga diusir, tapi Nabi Isa ternyata malah pengen ditangkap dan dieksekusi, ya. Lalu kemudian Allah angkat, dan nanti akan diturunkan di akhir zaman. Sedangkan Nabi Muhammad itu akan diusir, ya. Mending mana, diusir apa diangkat? Kalau untuk keberhasilan duniawi lebih bagus diusir. Kenapa? Karena bisa membangun kekuatan di tempat baru, bisa menaklukkan tempat lama, dan itu yang terjadi pada Nabi Muhammad. Dan ternyata prediksi, padahal kan ada banyak kemungkinan, ya. Misalnya gini, kamu pasti akan dibunuh oleh kaummu seperti Isa. Kan bisa aja pikiran Waraqah itu seperti itu, tapi kok prediksinya nggak keluar itu. Yang keluar apa? Kamu pasti akan diusir. Dan ternyata prediksinya benar, ya. Mungkin Waraqah bin Naufal membaca bahwa Nabi ini adalah Nabi terakhir yang banyak disebut di dalam Taurat dan Injil. Ini nggak mungkin nasibnya seperti Nabi Isa yang akan ditangkap dan dibunuh. Kalaupun ada upaya itu pasti selamat. Kenapa? Karena Nabi terakhir pasti berhasil. Tidak seperti Nabi sebelumnya yang kemudian Allah hentikan
Allah hentikan usahanya itu dengan cara ditarik, belum sampai tuntas, belum sampai berhasil selesai, ditarik oleh Allah, tugasnya selesai ya. Jadi jamaah sekalian, ini menjadi contoh ya, contoh kasus yang aktual ya. Kita juga bisa prediksi dengan sunnatullah menggunakan ayat yang tadi saya sebut. Apabila Rasul didustakan ya, apabila Rasul sampai kondisi putus asa dan yakin telah didustakan, dan dua syarat itu hari ini terbukti dua-duanya. Putus asa dari arah depan, dari arah Israel, nggak ada tempat lagi untuk berlari. Kalau itu kemudian dibombardir lagi total, itu sudah putus asa. Dari arah depan putus asa, dari arah samping saudara-saudaranya, penguasa-penguasa rezim Arab, pemimpin-pemimpin umat Islam itu posisinya malah mengecam. Berarti apa? Temannya sudah mendustakan, dari arah depan musuhnya sudah mengancam akan menghabisi sampai punah. Ketika sampai pada titik itu, ja'ahum nasruna, pasti akan datang pertolongan kami. Maka kita bisa memprediksi ya, menggunakan teori ini, bahwa setelah ini kita yakin akan ada peristiwa besar yang akan menandai ya, menandai bahwa pertolongan Allah akan turun ya. Tapi jangan kemudian membayangkan, oh akan sedramatis pada zaman Fir'aun, ditenggelamkan di laut. Ya nggak harus begitu. Tapi intinya apa? Ketika urut-urutan itu sudah terjadi, maka saatnya pertolongan Allah datang. Tentang waktunya kapan kita tidak bisa memastikan, bentuknya apa tidak bisa kita pastikan. Kita cuma yakin ini pasti akan terjadi sebuah peristiwa besar yang akan menandai keruntuhan Israel dan kemenangan umat Islam yang melawan Israel. Karena kan penguasa Arab juga umat Islam, tapi kan tidak melawan Israel, tapi malah membela Israel. Baik, ini adalah hadis yang ke-99. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Cukup. Alhamdulillah. Ini hari kemerdekaan ini. Versi Madura, lagu Madura kan beda, Pak. Kemerdekaannya itu 16 Agustus. Kenapa? Besoknya 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Itu lagu Madura begitu, versi Madura. Baik, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah kasih karunia kemerdekaan. Ya. Setuju dengan istilah kemerdekaan? Banyak yang protes. Belum merdeka katanya. Apalagi yang apa, pajaknya pada dinaikin ya. Di Pati pajaknya naik 250%. Di Cirebon 1000%. Di Jombang berapa? Di Semarang 400%. Artinya konon katanya menurut berita ini adalah dampak dari pengetatan anggaran dari presiden. Sehingga apa? Kepala daerah nggak ada cara lain kecuali ya udah, ujung-ujungnya pengetatan itu adalah ya masyarakat juga yang kemudian menanggung dalam bentuk pajak yang dinaikkan berlipat-lipat ya. Ya mudah-mudahan yang ingin Jakarta, tapi enggak ya, enggak naik Pak ya, 50% sampai 100. Saya Bekasi enggak tahu juga Bekasi berapa.
Ya kalau punya uang ya dibayar aja. Kalau punya uang. Maksudnya kalau memang itu bukan terlalu tidak menjadi problem serius buat kita, ya jangan dipikirkan menjadi problem yang terlalu serius ya. Cuman masalahnya itu bagi masyarakat yang nggak punya uang itu menjadi problem serius ya. Kalau bagi yang punya uang mungkin bukan problem, tapi yang nggak punya uang itu problem serius. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan karunia ya, perbaikan ekonomi ya, kepada umat Islam seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, berilah rizki penduduk yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Baik, demikian tidak ada yang bertanya. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada pagi ini. Kita akhiri aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.